Saudara, program Catatan Dr. Lukas hadir bagi Anda untuk bisa belajar bagaimana hidup sehat. Terlepas dari seberapa baik dan sehat kebiasaan hidup, dalam kondisi yang prima pun, kita bisa mengalami penderitaan, baik fisik, mental, atau keduanya dalam waktu bersamaan. Alkitab banyak membahas tentang kesehatan, salah satunya adalah Catatan Dr. Lukas dalam Perjanjian Baru. Dan melaluinya Anda akan menerima banyak hal tentang Yesus Kristus, penyembuh ajaib yang menyembuhkan manusia dari penyakit fisik maupun rohani. Dia bahkan mengalahkan maut, mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa, supaya manusia bisa hidup kekal bersamanya. Sang Ting, pria berusia 51 tahun, bekerja sebagai pengusaha. Dia sering lembur ketika bekerja dan tidak punya waktu untuk berolahraga. Dia mulai merokok 10 tahun terakhir akibat stres yang dialaminya di tempat kerja. Beberapa bulan ini dia merasa semakin mudah lelah. Dia berpikir bahwa kelelahannya disebabkan pekerjaan yang dirasa cukup berat. Istrinya pernah berkata bahwa belakangan ini dia tidur lebih lama dibandingkan biasanya. 2 bulan lalu ia menyadari terus-menerus merasa lelah. Dia juga merasa lebih cepat lapar dan haus, lebih sering buang air kecil. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Istrinya menyarankan agar memeriksakan diri ke dokter. Sesampainya di rumah sakit, dokter memeriksa riwayat penyakit Sang Ting, serta melakukan pemeriksaan menyeluruh kepadanya. Setelah hasil pemeriksaan darahnya keluar, dokter memberitahu kemungkinan besar menderita diabetes mellitus. Hasil pemeriksaan menunjukkan kandungan gula dalam darahnya di atas batas normal. Saran dokter agar besok ia kembali memeriksakan kadar gulanya setelah puasa gula selama 12 jam sebelum pemeriksaan. Ternyata kadar gulanya juga masih cukup tinggi. Dokter memintanya melakukan hal yang sama dan kembali 1 minggu sesudahnya. Ia mengikuti saran dokter, tetapi hasil tesnya masih menunjukkan kadar gula darahnya di atas angka normal. Dokter memberitahu dapat dipastikan dia menderita penyakit diabetes mellitus. Menurut dokter, belum perlu mengkonsumsi obat. Ia cukup lega mendengar hal itu, tetapi dia masih mengkhawatirkan dampak diabetes dalam kehidupannya ke depan. Dokter menyarankan untuk melakukan tes urin untuk mengetahui apakah ada kandungan protein atau darah dalam urinnya. Dia juga disarankan untuk memeriksakan kadar kolesterolnya serta memeriksa matanya, karena dalam beberapa kasus, diabetes bisa mempengaruhi mata penderitanya. Dokter meminta kembali setelah melakukan semua tes itu untuk mendiskusikan pengobatan yang sesuai untuknya. Sang Ting pun menyetujui semua saran dokternya ini. Segala kecemasan mengenai penyakitnya ini terus menghantuinya, bahkan sesudah dia meninggalkan rumah sakit. Dia pernah mendengar banyak cerita dari penderita diabetes lain yang mengalami berbagai macam masalah kesehatan, bahkan ada beberapa kenalannya meninggal akibat penyakit ini. Malam harinya Sang Ting tidak sengaja bertemu salah satu temannya. Dia menceritakan bahwa dia baru saja mengetahui tentang diabetes yang dideritanya. Kebetulan teman ini adalah seorang dokter. Temannya mengatakan bahwa hal terpenting yang perlu dilakukan adalah mendengarkan saran dokternya dengan baik. Karena kalau tidak, penyakit diabetesnya akan semakin parah. Temannya juga memberitahunya kemungkinan besar dia akan kesulitan mengendalikan amarahnya. Hal ini dikarenakan diabetes adalah penyakit kronis yang sampai saat ini belum ditemukan obatnya. Kebanyakan penderita diabetes tidak bisa menerima fakta bahwa mereka harus hidup bersama penyakit ini sampai mereka mati. Kedua, penderita diabetes juga harus mengeluarkan banyak uang untuk berkonsultasi dengan dokter maupun untuk membeli obat. Inilah yang membuat penderita diabetes lebih mudah marah. Teman Sang Ting mengatakan bahwa dia mengenal seseorang yang mampu menolongnya lebih daripada dokter-dokter yang ada di dunia ini. Orang ini tidak hanya bisa menolongnya dari penyakitnya, tetapi juga membantunya untuk menghadapi masalah emosi yang akan dihadapinya. Selain itu,
dia juga bisa memberikan makna dalam kehidupannya saat ini maupun dalam kehidupan sesudah kematiannya nanti. Temannya mengeluarkan Alkitab dan membuka satu bagian yang berbunyi, "Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur." Bahkan dalam kesakitan kita, Allah tetap mengasihi kita. Bahkan Dia memberikan penghiburan ketika kita lemah. Teman Zhang Ting lalu membuka bagian lain dalam Alkitab. "Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan, dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah." Allah akan memberikan penghiburan bagi kita. Untuk menerima penghiburan, kita harus mengenal Allah terlebih dahulu. Zhang Ting bertanya kepada temannya bagaimana caranya supaya dia bisa mengenal Allah. Temannya mengatakan bahwa caranya adalah melalui putranya, Yesus Kristus. Temannya kembali menunjukkan satu bagian dalam Alkitab. "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Allah begitu mengasihi kita sehingga Dia memberikan putra tunggalnya, Yesus Kristus, untuk kita. Kalau kita percaya kepada Yesus, maka Allah akan memberikan kehidupan kekal bagi kita. Temannya kemudian membuka salah satu bagian Alkitab di mana Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, dan Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena Ia adalah Anak Manusia." Bagian ini menekankan bahwa Allah telah memberikan kehidupan bagi kita melalui putranya, Yesus Kristus. Yang terpenting adalah kita mendengar dan percaya apa yang Yesus katakan. Zhang Ting meresapi ayat-ayat yang dibacakan temannya dan menjadi semakin tertarik dengan topik ini. Dia mengajak temannya bertemu kembali 1 minggu sesudahnya untuk kembali berdiskusi tentang Yesus. Ketika Zhang Ting kembali ke rumah sakit, dokter mengatakan hasil tesnya sudah keluar dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tidak ada masalah pada mata maupun kadar kolesterolnya. Pada saat itu, ia tidak mengkonsumsi obat untuk mengendalikan kadar gula darahnya. Dia harus mengendalikannya dengan berolahraga dan menjaga pola makan yang baik. Berolahraga setidaknya 30 menit dalam sehari. Idealnya, olahraga yang dilakukan adalah berenang, berlari, atau bersepeda. Kalau tidak bisa melakukan, bisa mulai dengan berjalan kaki 30 menit sehari. Yang terpenting, berolahraga setiap hari dalam bentuk apapun. Hal kedua yang perlu dilakukan menjaga pola makan. Dia harus menurunkan berat badannya sebanyak paling tidak 10 kg untuk mencapai berat badan yang ideal. Dia bisa memulai dengan menurunkan berat badan sebanyak 2-3 kg setiap bulannya. Dokter itu menyarankan supaya makan dalam porsi yang lebih kecil, mengurangi konsumsi makanan berlemak, dan menggantinya dengan makanan tinggi protein dan pati. Sebaiknya ia juga menghindari makan makanan kecil sebelum tidur maupun di sela-sela jam makan. Tentu saja semua ini akan terasa berat, tetapi semua hal ini perlu dilakukan untuk menurunkan berat badannya sekaligus mengendalikan gula darahnya. Dokter juga mengingatkan kalau tidak mengendalikan gula darahnya dengan baik, resikonya untuk terkena gangguan pada mata atau ginjalnya
akan meningkat sebanyak 40%. Risiko ini tentu saja sangat besar dan bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Ia juga perlu memeriksakan gula darahnya paling tidak sekali dalam 1 hari untuk memastikan bahwa kadarnya tidak berlebihan. Dokter menyarankan supaya dia membeli alat pemeriksa kadar gula darah. Menurut dokternya, Zhang Ting juga harus berhenti merokok sepenuhnya. Kalau seseorang penderita diabetes merokok, akan punya risiko yang sangat tinggi untuk mengalami masalah jantung. Terakhir, disarankan untuk datang ke rumah sakit paling tidak 3 bulan sekali untuk mendapatkan pemeriksaan menyeluruh. Ia merasa lega mendengar hasil tes yang menunjukkan baik-baik saja. Dia mulai bertekad mengendalikan diabetesnya tanpa mengkonsumsi obat dan hanya dengan berolahraga, menjaga pola makan, dan menurunkan berat badannya. Setelah kunjungannya ke rumah sakit, kembali ia menemui temannya untuk berbincang tentang apa yang dikatakan dokternya. Temannya yang merupakan seorang dokter itu setuju bahwa olahraga dan menjaga pola makan sangatlah penting untuk mengendalikan diabetes. Lalu mereka mulai berdiskusi mengenai Yesus Kristus. Zhang Ting bertanya pada temannya bagaimana menerima kehidupan baru dalam Kristus. Temannya menunjukkan bagian Alkitab yang berbunyi, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Allah mengirimkan Yesus Kristus supaya kita bisa menerima hidup baru bersamanya, sekarang dan selamanya. Kita bisa menerima kehidupan yang baru hanya jika kita menyadari dan mengakui di hadapan Allah bahwa kita sudah berdosa melawan kehendak-Nya. Saudara pendengar, terima kasih sudah bersama mengikuti catatan Dr. Lukas, dan kiranya ini memberikan Anda pemahaman tentang kesehatan jasmani dan rohani. Kalau Anda punya pertanyaan atau terkesan dengan acara ini, silakan kirimkan tanggapan Anda, bisa melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386, 081 333 777 386. Sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.